Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wassalatu wassalam alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Yang saya hormati guru kita bersama Al-Ustaz Zulfikar dan rekan-rekan sekalian, jamaah Majelis Taklim Sky dan Mukrot yang saya cintai. Bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kali ini kita bisa berkumpul kembali untuk menimba ilmu dan bersilaturahim bersama di kajian mingguan kita. Dan kali ini dan alhamdulillah telah hadir di hadapan kita guru kita bersama. Dan tema taklim kita kali ini adalah menyemai cinta menjadi kekasih Allah. Jadi kita harapkan dengan kajian ini kita mendapatkan ilmu bagaimana kita bisa meningkatkan takarub kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan meningkatkan keimanan kita. Untuk selanjutnya kami silakan kepada Ustaz Zul untuk menjelaskan lebih rinci. Terima kasih. Silakan Ustaz Zul. Bismillahirrahmanirrahim. Wahaikum jami'an tahiyatul Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suasana boleh dingin, perut boleh kenyang, tapi jawab salam harusnya bisa lebih semangat. Diulang sekali lagi boleh? Sambil dijawab yang masih ada di belakang biar maju ke depan. Bedanya kalau kita ngaji sama nonton hiburan begini. Kalau nonton hiburan biar nggak usah disuruh, pengennya paling depan. Tapi kalau giliran ngaji, kalau nggak disuruh ke depan, pasti nyari yang paling belakang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, al-malikul haqqul mubin. وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده صادق الوعد الأمين اللهم صل وسلم على هذا النبي الكريم نبينا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم إلى آخر الآيات وقال أيضا في آية الأخرى والذين آمنوا أشد حبا لله وقال النبي صلى الله عليه وسلم Al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut wal-ajizu man atba'a nafsahu hawaha wa tamanna 'ala Allah rawahu at-Tirmidzi aw kama qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Shadaqallahul azim wa shadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fadilatul mukarramin, ikhwan akhwat sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kabarnya siang hari ini? Alhamdulillah. Kelihatan dari pancaran wajah Bapak Ibu sekalian yang hadir, meski boleh tanggal bisa jadi tua, tapi insya Allah besok akan tersenyum. Tapi masalah iman tentu adalah merupakan kebutuhan bagi kita, dan ketika kita hadir di majelis ilmu, inilah salah satu bentuk syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa kita penting untuk bersyukur? Karena ternyata dengan bersyukur Allah pasti akan menambahkan nikmat itu bagi kita. Maka insya Allah ketika kita mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala, niscaya Allah akan menambahkan nikmat itu bagi kita. Wa idz ta'azzana rabbukum la in syakartum la azidannakum. Dan apabila kita bersyukur kepada Allah, maka Allah akan menambahkan nikmat itu kepada kita. Mungkin ketika tadi Mas dan Mbak, Bapak Ibu datang ke tempat ini, ada yang punya masalah? Ada yang punya masalah? Memang kelihatan dari depan banyak masalah ini. Maka mudah-mudahan kesini bukan menjadi tong sampah ya.
kadang-kadang kita perlu menjadi sebagai badan pribadi tong sampah yang menerima sampah dari kiri dan kanan kita. Karena ketika kita menjadi pribadi tong sampah, bukannya kita menjadi sampah yang berserakan, tapi bagaimana kita menjadi tempat bagi orang-orang untuk mencurahkan hati-hati kita, mencurahkan hati-hatinya untuk kemudian mendapatkan solusi dari permasalahannya. Maka kalau kita lihat di dalam keseharian Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersama para sahabat ridwanullahu ajma'in, kita dapati mereka adalah orang-orang yang tegar. Mereka adalah orang-orang yang amat peduli dengan keadaan di sekelilingnya. Bahkan demikian pedulinya, maka boleh jadi apa yang mereka miliki itu menjadi lebih mulia apabila digunakan oleh sahabat atau saudaranya yang lain. Karena di dalam ukhuwah Islamiyah, kita mengenal bahwa tingkatan terendah seseorang yang ingin mengokohkan ukhuwah diawali dengan salamatus sadar, yaitu berlapang dada terhadap kesalahan, kelemahan, kekurangan saudaranya masing-masing. Pertanyaannya, ada nggak sih yang di tempat ini kita tidak memiliki kekurangan? Ada nggak sih di tempat ini yang kita tidak memiliki kelemahan? Ada nggak sih di tempat ini yang kita tidak memiliki kesalahan? Maka Muhammad bin Wasi', salah seorang generasi tabi'in, pernah mengatakan, andai kata dosa itu mengeluarkan bau, maka mungkin saya hari ini tidak akan bersama dengan Anda sekalian. Dan demikian juga ini bisa kita jadikan sebagai sebuah dorongan di dalam diri kita. Kalau kita setiap berdosa itu bau, mengeluarkan aroma bau, mungkin kita hari ini tidak akan mampu tertawa dengan lepas, betul? Kalau hari ini dosa kita mengeluarkan bau, mungkin di antara kita tidak akan sanggup untuk bertemu satu dengan yang lainnya. Tapi Allah Subhanahu wa ta'ala masih menutupi hal itu atas diri kita, sehingga insya Allah mudah-mudahan kita menjadi bagian dari hamba-hamba Allah yang bersyukur. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tercurah selalu kepada sebaik-baik qudwah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serta para sahabat, para keluarga, dan mudah-mudahan kita termasuk umatnya yang istiqamah hingga akhir hayat kita nanti. Wa ba'd, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insyaallah di dalam kesempatan kajian Islam Duhur Indosat kali ini kita akan berbicara tentang bagaimana menjadi kekasih Allah. Pertanyaannya, layakkah kita menjadi kekasih Allah? Atau sudahkah kita merasa cukup pantas untuk menjadi kekasih Allah? Karena sesungguhnya Nabiullah Ibrahim alaihissalam memiliki gelar Khalilullah, yang disayang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ketika satu saat Nabi Ibrahim alaihissalam didatangi oleh malakul maut, yaitu malaikat Israel, maka kemudian malaikat Israel mengatakan, ya Nabi Allah, sesungguhnya hari ini telah datang waktumu untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kemudian Nabi Ibrahim mengatakan, wahai malakul maut, wahai malaikat Israel, bukankah aku ini adalah hamba yang disayang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Maka kemudian saat itu malaikat Israel merasa bingung, harus menjawab seperti apa. Namun kemudian Allah memberikan ilham, justru karena engkau disayang oleh Allah, maka Allah ingin bertemu dengan engkau lebih dulu. Dan ketika hal itu disampaikan oleh malaikat Israel, jika memang itu datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala, maka aku akan menyerahkan seluruh jiwa dan ragaku hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka apa yang bisa kita ambil daripada kisah yang singkat ini, bahwa ternyata orang-orang yang mencintai Allah Subhanahu wa ta'ala, dia akan rela menyerahkan apa saja yang dia miliki di dalam rangka mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau konteksnya zikrul maut, maka itu juga yang terjadi pada keluarga kami beberapa waktu yang lalu. Jadi sempat tanggal 10 Februari adik kami dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Belum lama berselang 10 hari sepeninggal beliau, kakak dari ibu pun dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dari dua peristiwa itu kami mengambil sebuah kesimpulan. Kalau Allah sudah menghendaki seseorang untuk bertemu dengannya,
Seberapapun hebat kita memiliki kekayaan, seberapapun hebat kita memiliki kekuasaan, seberapapun hebat kecanggihan teknologi kedokteran, tidak akan bisa menunda yang namanya ajal. Fa iza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'ah wa la yastaqdimun. Apabila waktu ajal itu sudah datang, kita tidak akan sanggup memajukan walau sedetik ataupun memundurkan walau sedetik. Maka kita tidak bisa menjamin apakah kita selepas keluar dari tempat ini masih diberikan ruh oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena salah satu keluarga kami yang berangkat 2 hari yang lalu itu persis habis ceramah maulid. Ceramah maulid kemudian turun, dadanya sesak. Begitu dadanya sesak, dia hanya bisa kemudian sedikit berpikir kepada Allah Subhanahu wa taala, dan saat itu pun wafat. Tanpa ada sebuah gejala penyakit sekian tahun. Kadang-kadang ada orang yang sakitnya sudah tahunan, tapi alhamdulillah masih hidup. Tapi ada orang-orang yang kemudian dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala dengan tiba-tiba. Namun ala kulli hal yang bisa kita pelajari dan kita korelasikan dengan kisah Nabi Ibrahim, maka sesungguhnya kematian itu adalah yang terbaik untuk orang yang dipanggil oleh Allah. Terbaik bagi keluarga yang ditinggalkan dan terbaik bagi orang-orang di sekelilingnya. Maka tinggal pertanyaannya bagi kita, sudahkah kita mempersiapkan akhir kehidupan kita? Kalau kita lahir di muka bumi tersenyum, kita lahir di muka bumi menangis dan orang lain di sekeliling kita tersenyum, maka apakah kita bisa mengakhiri hidup kita dengan tersenyum dan orang-orang di sekeliling kita menangis? Maka Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, berikut kami akan memberikan beberapa hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena era Nabi Ibrahim alaihissalam telah lewat, dan tidaklah nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hanyalah diutus untuk kaumnya sahaja. Nah, tapi bagi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita walaupun tidak bertemu langsung dengan Rasul, insya Allah adalah bagian dari umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dari sekian banyak hadis-hadis Nabi, ada beberapa faktor yang menyebabkan manusia-manusia bisa menjadi seseorang kekasih Allah Subhanahu wa taala, atau seseorang yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Ad-Dailami mengatakan, "Innallaha ta'ala yuhibbu an yara ta'iban fi talabil halal." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala cinta atau senang melihat hambanya lelah dalam mencari yang halal. Maka kalau kita korelasikan dengan usaha kita menjadi kekasih Allah, yang pertama ternyata jalan menjadi kekasih Allah adalah mencari rezeki secara halal walaupun susah. Cuma kan sekarang hari ini orang banyak bilang, aduh tak, hari gini nyari rezeki halal kayaknya lebih enak rezeki haram. Masalahnya rezeki haram aja susah, apalagi yang halal. Ini mungkin sudah sedemikian skeptis dan pesimisnya kita terhadap rezeki yang Allah turunkan. Padahal rezeki itu datangnya dari Allah. Bahkan ada salah satu nama Allah yang kita kenal Maha Pemberi rezeki. Apa Asmaul Husna-nya? Ar-Razik, yaitu yang Maha Memberi rezeki. Maka kalau kita sudah yakin Allah yang memberi rezeki, maka tinggal bagaimana kita menjemput rezeki itu. Maka kalau kita katakan, aduh hari ini kita susah dapat rezeki, bukan kita susah memperoleh rezeki, tapi kita belum menemukan cara yang tepat untuk memperoleh dan menjemput rezeki. Dan kalau kita lihat janji Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Hud ayat yang ke-6, Allah sudah mengatakan, "Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha." Dan tidaklah setiap yang bergerak di atas muka bumi ini kecuali Allah udah jamin rezekinya. Percaya apa enggak? Percaya apa enggak nih? Ya, jadi kalau kita percaya, insya Allah bagi seorang mukmin nggak ada tanggal muda, nggak ada tanggal tua. Ya. Karena kalau kita punya pemahaman begitu,
Ya lumayan repot juga urusan. Walaupun itu kenyang. Kenapa? Karena kalau kita lihat rizki itu yang pertama ada rizki yang sifatnya given. Kita nggak minta itu udah dikasih sama Allah. Yaitu rizki ketika kita berada di mana? Di alam rahim. Pernah nggak ada seorang janin yang ketika berada di dalam perut ibundanya teriak-teriak, "Ma, minta makan"? Ada? "Ma, mau minta BlackBerry"? Ada? Nggak ada. Yang ada kita kalau sudah dewasa. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, walaupun saat itu kita nggak meminta makanan, nggak meminta minuman, tapi Allah jadikan jalur khusus yang kemudian itu berada di dalam saluran pencernaan ibundanya, sehingga kemudian dia memperoleh asupan makanan. Dijamin nggak rizkinya? Dijamin nggak rizkinya? Begitu dia keluar, ya kan begitu ya. Begitu keluar, ada nggak rizkinya yang Allah kasih? Begitu dia nangis langsung ke pelukan ibundanya. Cup, langsung. Dia dapat rizki? Dijamin gak sama Allah? Minta gak dia rizkinya? Nah, ini adalah rizki yang sifatnya given, yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita. Selain daripada itu yang ada di sekeliling kita, matahari, kemudian udara, kemudian alam semesta, ini pun Allah peruntukkan untuk kita. Makanya di dalam Al-Qur'anul Karim Allah katakan, Allahul ladzi khalaqas samawati wal ard. Allah yang menciptakan langit dan bumi. Wa anzala minas samaa'i ma'an fa akhraja bihi minats thamarati rizqan lakum. Dialah Allah yang menurunkan hujan dari langit ke bumi, yang kemudian ditumbuhkan tumbuh-tumbuhan, yang kemudian ini bermanfaat bagi kalian. Sakhkhara lakumul fulka litajriya fil bahri bi amrihi wa sakhkhara lakumul anhar. Bahkan Allah tundukkan laut untuk kalian bisa untuk digunakan mencari manfaat. Begitupun juga dengan kondisi-kondisi yang lainnya. Nah, oleh karena itulah Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ternyata bumi ini pun diperuntukkan untuk siapa? Untuk manusia. Karena kalau kita lihat seberapapun hebat planet-planet yang lain, hari ini belum ada yang bisa menggantikan tentang keajaiban planet bumi. Dan ini adalah bagian dari rezeki Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kalau kita sudah mengenal ada yang rezeki yang sifatnya given, maka ada juga rezeki yang sifatnya harus diikhtiarkan atau yang perlu diusahakan. Dan ini biasanya kaitannya dengan apa yang menjadi kebutuhan kita sehari-hari di atas muka bumi. Apakah pakaian ini sifatnya diberikan langsung oleh Allah? Tidak, tapi melalui wasilah seorang penjahit, seorang pengusaha, kemudian kita memiliki kemampuan membeli, barulah kita bisa pakai pakaian. Apakah mobil langsung diberikan oleh Allah? Tentu ada wasilahnya, kita usaha, kemudian ada orang yang memproduksi mobil, kemudian kita bisa membeli kendaraan. Ini adalah semua rezeki yang sifatnya bisa kita usahakan. Makanya Sayyidina Umar Ibn Khattab pernah melihat ada beberapa orang ahlu sufah yang ada di dalam masjid yang mengatakan, "Ya Allah, turunkan emas, hujan emas dari langit ke bumi." Maka kemudian mohon maaf dengan kakinya ditendang. Pergi sana kalian, keluar. Sungguh Allah tidak akan memberikan rezeki kepada kalian yang tidak mau berusaha. Maka ini adalah salah satu keutamaan kita mencari nafkah dengan cara berusaha. Pertanyaannya, susah apa gampang? Susah apa gampang? Ada yang kita 30 hari kerja, ternyata alhamdulillah rezeki kita kalau dilihat ini standarnya 10 juta tiap bulannya. Amin. Kok aminnya lemas banget? Amin. Ini karena memang kelihatan dari depan kayaknya nggak nyampe 10 juta ini. Masalahnya mungkin usaha kita belum senilai 10 juta. Karena mungkin hari ini kita merasa terbatasi ketika kita mendapatkan gaji yang ternyata harusnya kita mengeluarkan usaha senilai 10 juta hanya dihargai berapa? Ya macam-macam deh. Kurang lebih misalkan 2 juta.
Sehingga ada orang yang kemudian, gaji saya mah cuma 2 juta, ngapain saya usaha sampai senilai 10 juta? Yang rugi siapa? Yang rugi siapa? Perusahaan atau kita? Perusahaan atau kita? Nah, ini bisa dijawab sendiri. Kenapa? Karena Allah sekali lagi di dalam usaha seorang hamba pasti akan Allah balas. Ya, bahkan di dalam hukum kekekalan energi, bahwa jumlah usaha yang kita keluarkan akan sama dengan hasil yang kita peroleh. Kalau kita melakukan usaha 100, maka kita pasti akan mendapatkan hasil 100. Cuma masalahnya ada usaha yang kemudian menghasilkan hasilnya tampak, ada yang hasilnya tidak tampak. Kalau hasilnya tampak, kita kerja senilai 10 juta, tapi kita cuma dapat gaji 2 juta. 8 jutanya di mana? Inilah yang kita kenal dengan istilah tabungan energi positif. Yang satu saat kalau kita punya tabungan EPOS, insya Allah satu saat kita bisa mencairkan. Sebagaimana kita punya rekening. Ya. Di dalam bahasa agamanya, itulah yang kita kenal dengan fahana. Karena apa yang kita usahakan tidak akan mengurangi sedikit pun hasil yang kita peroleh, kecuali kemudian itu akan dibayar tunas untuk kita. Ya, tinggal masalah pencairannya. Ada yang pencairannya kita sebelum wafat, mungkin ada yang pencairannya setelah wafat. Kalau yang mencairkan sebelum kita wafat, kita kenal dengan istilah keberuntungan. Makanya keberuntungan bukan sesuatu yang tidak bisa diteorikan. Beruntung itu bisa diteorikan. Kenapa? Karena dia banyak menanam energi positif. Nah, oleh karena itulah, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kaitan dengan pekerjaan ini, walaupun susah, tapi kita berada di dalam track yang halal, maka kita akan menjadi salah satu golongan orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itulah maka Allah melarang manusia mencari harta dengan cara yang batil. Kenapa? Karena ketika kita melakukan pembenaran atas sesuatu yang sudah jelas keharamannya, Allah mengancam di dalam surat Al-Baqarah ayat 188. Ya, nanti PR di rumah. Artinya di sini, dan janganlah kalian makan harta di antara kalian dengan jalan yang batil, dan janganlah kalian menyuap dengan harta itu kepada para hakim dengan maksud agar kalian dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kalian mengetahuinya. Dan kita hari ini, tadi ada yang menarik, kalau kita lihat rubrik koran Republika pagi ini yang ditulis oleh Profesor Azumardi Azra, The Art of Lying, ya, seni berbohong. Negeri ini adalah negeri yang teridentifikasi religius. Para masyarakatnya kuat dengan agama. Tapi ternyata begitu muncul kasus korupsi, kemudian masuk kepada sidang peradilan, ternyata banyak di antara mereka melakukan kebohongan-kebohongan yang demikian nyata di depan mata kita. Dan ini adalah salah satu bentuk yang seyogianya akan memupuskan amal-amal yang sudah kita lakukan. Karena ketika kita mengerjakan yang haram, maka hakikatnya akan mengundang kemurkaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kalau Allah sudah murka, bukan tidak mungkin amalan-amalan kita menjadi penebus dari kesalahan kita itu tadi. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka yang pertama, bagaimana jalan kita menjadi kekasih Allah? Mari kita menjadi seseorang yang mencari rezeki secara halal walaupun susah. Ya, makanya kita perlu berusaha sungguh-sungguh di dalam rangka mencari nafkah. Dan ini kaitannya dengan yang kedua. Rasul SAW juga mengatakan, Innallaha yuhibbul abdul muhtarif. Sesungguhnya Allah cinta kepada hamba yang berkarya, yang terampil. Jadi kita kerja keras saja ternyata belum cukup. Kita harus bisa menjadi seseorang yang bekerja secara cerdas dan ikhlas. Karena kalau kerja keras berarti kita baru kerja mengeluarkan energi kita sesuai job desk kita. Tapi ketika kita menggunakan kerja cerdas, berarti kita menggunakan aset
pikiran yang telah Allah berikan kepada kita. Tapi ternyata ketika kita menemukan kendala di dalam pekerjaan kita, maka kita membutuhkan aset hati untuk bisa menjadikan pekerjaan kita tetap menjadi sesuatu yang mengasihkan. Nah, cuma pertanyaannya, hari ini sudahkah pekerjaan kita menjadi sebuah hobi bagi kita, Bapak Ibu? Kalau lihat dari depan ini senyumnya meragukan ya. Apakah pekerjaan kita hari ini sudah menjadi hobi bagi kita? Ya, ini pertanyaan yang mendasar. Kenapa? Karena ketika kita bekerja tidak berdasarkan hobi, tidak berdasarkan passion, tidak berdasarkan talent, maka kita akan menemukan banyak kegalauan, kesedihan, dan kenestapaan. Ya. Maka kalau dilihat di sini agak-agak galau, apalagi yang pakai baju batik ya. Kenapa ini perlu kita sampaikan? Karena Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri mengatakan Allah menyukai orang-orang yang bekerja secara terampil. Maka hari ini ada orang yang mungkin kita menghabiskan waktu 28 hari dalam sebulan, tapi dia mengerjakan dalam waktu 2 jam sama penghasilannya. Betul apa enggak? Ada yang 2 jam penghasilannya dengan orang yang mengerjakan dengan hanya 1 menit penghasilannya sama. Betul apa enggak? Apalagi hari gini gitu. Hari gini bukan lagi eranya analog, tapi sudah eranya digital. Maka apa yang tadi kami sampaikan, sekarang kita berada di zaman yang penuh dengan kebebasan teknologi dan informasi. Maka salah satu yang tadi kami sampaikan adalah bukti nyata. Bapak Ibu punya Twitter, account Twitter, ya. Masalahnya kita lebih ramai mana, Twitter sama Facebook? Nah, Twitter lah, oke ya. Burung biru yang berkicau ya. Nah, kalau mereka yang sudah terampil sekali nge-tweet, ya, 160 karakter 3 juta mau seperti ini. Nah, cuma tinggal pertanyaan kita. Kita kalau nge-tweet biasanya sesuatu yang bernilai atau sesuatu yang gak penting? Atau kalau itu ternyata pertanyaannya terlalu berat, kalau kita di update status Facebook kita, umumnya kita lebih banyak menyampaikan sesuatu yang bernilai atau sesuatu yang gak penting? Kalau diam gini biasanya sih artinya setuju nih Pak ya. Jadi maksudnya nggak penting itu begini. Misalkan lagi sakit perut, aduh sakit perut, di-update di status gitu. Begitu ada anak baru kece banget tuh kan, dia update status. Bahkan nggak punya status pun di-update status. Hari ini gua nggak punya status tapi di-update jadi status. Ada yang model begitu? Alhamdulillah ngaku ya. Makanya kalau kita kemudian hari ini nerima ya selimuran informasi, kalau kita lihat katanya Facebook ini dibuat oleh siapa? Mark Zuckerberg. Mark Zuckerberg ini orang mana? Orang yang memiliki keyakinan sebagai seorang Jews, seorang Yahudi. Maka ketika dia ciptakan yang namanya Facebook, dan di dalamnya itu ada yang namanya wall. Apa? Wall. Artinya tembok, bukan ratapan. Temboknya dulu gitu. Wall itu artinya dinding atau tembok. Maka biasanya kita kalau nulis suka nulis di wall gitu kan. Ya kadang-kadang kita curhat. Aduh suami gue gak ngerti banget, ini hari padahal awal bulan gue kagak dikasih misalnya. Ramai gak tuh jadi di update status? Ramai gak kira-kira yang komen? Ramai ya. Biasanya akan muncul orang-orang yang bersimpati sekaligus orang-orang yang mencari kesempatan di tengah kesempitan ya. Nah, tapi begitu kita kemudian curhat apapun masalah kita ya, kita kadang-kadang curhatnya di Facebook daripada kita curhat sama Allah. Lebih banyak mana kita curhat, di Facebook atau sama Allah? Atau saya sederhanakan lagi, lebih banyak curhatnya waktu Facebook atau tahajud? Facebook atau tahajud? Kalau kalian ada nadi panggil kayaknya tahajud di jalan gitu ya. Ya, mungkin mudah-mudahan besok-besok Facebooknya kalah sama tahajud ya. Kenapa? Karena kalau kita ngeluh sama wallnya yang ada di Facebooknya Mark Zuckerberg, maka sama saja dengan orang-orang Yahudi yang ketika mereka beribadah, mereka ya, meratap di dinding ratapan di sebelah Masjidil Aqsa. Dan kalau kita melakukan hal seperti itu, maka kata Nabi, seseorang yang mengikuti perbuatan atau kebiasaan kaum yang lain, maka dia sama. Man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa yang ngikutin pekerjaan agama, pemeluk agama lain, maka dia sama dengan mereka.
Makanya kalau kemarin Ustadz Cinta udah bahas Valentine ada apa enggak dalam Islam? Alhamdulillah. Makanya kelihatannya pada tobat gitu kan. Jadi pada rajin ngajinya. Alhamdulillah. Yang penting jangan kapok, besok tetap ramai lagi ya. Insya. Nah, jadi kita kembali lagi bahwa ternyata Allah menyukai seseorang yang terampil. Maka Nabi Muhammad SAW pernah satu saat bertemu dengan seorang sahabat yang baru pulang dari ladang. Kemudian tangannya kehitaman karena terbakar matahari. Kemudian oleh Nabi diambil itu tangannya, dicium tangannya. Wahai sahabatku, sungguh tangan ini lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena di dalam Islam menghargai orang yang bekerja keras dan dia melakukannya dengan keterampilan. Maka nggak ada alasan kalau kita hari ini mengaku sebagai seorang muslim, kerja kita bukan sekedar target KPI, tapi target kita bagaimana kita bisa di atas KPI. Makanya kita kadang-kadang kalau ditanya KPI udah nyampe belum? Udah. Kalau udah terus ngapain? Main Counter Strike. Kalau KPI udah selesai terus ngapain? Nonton video, ya, film. Tapi insya Allah bukan yang di sini. Insya. Kalau kelihatan nggak ada yang model-model begitu di sini. Insya. Ya nggak beda maksudnya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, berarti kita harus terampil. Ternyata kita nggak boleh stagnan dengan kemampuan yang hari ini sudah kita miliki. Kita harus mengembangkan terus diri kita. Hari ini kita sudah berada di Indosat berapa tahun? Ada yang 10 tahun? Ada yang 15 tahun? Pertanyaannya, waktu kita pertama kali masuk Indosat sampai sekarang, kira-kira ada peningkatan apa enggak? Jangan-jangan pekerjaan 1 tahun diulang-ulang 15 tahun. Nah, ini masalah. Berarti kita enggak naik-naik keterampilannya. Maka hari ini kita harus berusaha bahwa seorang mukmin yang baik, kalau dia pengen jadi kekasih Allah, lakukan itu dengan keterampilan atau profesionalitas, sehingga kita akan menjadi salah satu orang-orang yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, singkat. Yang ketiga, Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Innallaha yuhibbul 'abdut taqiyyal ghani al-khafi." Sungguh Allah Subhanahu wa Ta'ala cinta kepada hamba yang bertakwa, kaya tapi tidak menonjolkan kekayaannya. Artinya dengan kata lain, bahwa kalau kita ingin menjadi kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita boleh menjadi seseorang yang kaya tapi tetap menjaga prinsip-prinsip kesederhanaan kita. Makanya kalau kita tanya kaitannya dengan pelanggan, lebih ramai mana komplainnya kalau yang VIP silver sama VIP platinum? Silver atau platinum? Ya, kenapa? Ya, karena mungkin mereka merasa bahwa mereka layak menjadi seorang VIP, kemudian diberikan respon sebagai seorang VIP. Tapi kalau VIP platinum, dia nggak merasa. Tapi sekali dia ngomong, goncang Indosat. Ya, betul apa enggak? Nah, ini salah satu contoh. Atau misalkan kita hari ini, ya kita hari ini baru bisa punya gadget terbaru. Ya. Mungkin kita dengan bangganya, aduh, ya kayak ibarat seseorang yang beli motor Harley Davidson, ya motor Harley Davidson, kemudian tetangganya itu bilang, paling dia beli juga pakai uang korupsi. Ada yang begitu. Nah, tapi suatu saat, kemudian dia lagi jalan-jalan naik Innova-nya gitu, kemudian tetangganya itu naik Harley Davidson, bum 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 bum. Begitu dia jalan, mas, bisa berhenti nggak? Ah, sombong, baru punya Harley aja, dikencengin itu mobilnya. Terus dikejar lagi tuh sama Harley. Teng, dia jalan. Mas, saya pengen panggil sebentar, mas. Ah, sombong banget karena kan dia naik mobil kan. Udah terus, akhirnya nggak taunya begitu nggak lama, pas dia tuh kan sombong, akhirnya jatuh. Begitu jatuh, tapi masih ada rasa kemanusiaan. Dia hampiri. Makanya mas, jangan sombong, punya Harley aja sombong. Siapa yang sombong? Saya kan panggil pengen nanya, mas punya Harley nggak? Remnya sebelah mana? Kan gitu. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita kadang-kadang suka begitu. Betul apa enggak? Ya. Kita ngerasa baru punya sesuatu yang berharga, kita pengennya dilihat oleh orang lain. Tapi kalau ibu-ibu di sini insya Allah nggak ada yang seperti itu. Tapi kalau kita pernah ngisi pengajian ibu-ibu, masya Allah,
Itu Pak Ustadz ya, kalau di sebelah sana itu cincinnya, itu gelangnya subhanallah, ya terantang terinting. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kaya tapi sederhana. Maka Bilal radhiyallahu anhu pernah nangis ketika dilihat Nabi begitu bangun. Itu ternyata Nabi tidur di atas tumpukan jerami yang dialasi tikar. Maka kemudian Bilal mengatakan, ya Rasulullah, bukankah engkau ini melebihi daripada kemuliaan seorang Kisra, melebihi seorang Romawi? Tapi bagaimana mungkin engkau tidur dengan kondisi yang seperti itu? Maka dijawab oleh Rasulullah sambil tersenyum, bukankah dunia ini hanya sementara saja bagi kita? Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ini bukan berarti kita besok ganti spring bed kita sama jerami, bukan ya. Jangan salah, artinya Rasulullah amat sederhana. Makanya kita belum bisa doa sebagaimana doanya Rasul. Ya Rasul, ya Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, golongkan hamba menjadi bagian dari orang miskin. Jadikan hamba berada di tengah orang-orang yang miskin, dan bangkitkan hamba di tengah orang-orang yang miskin. Kalau kita ada nggak yang doanya modelnya kayak gitu? Ada nggak yang doanya model gitu? Kalau dilihat sih nggak ada yang pengen miskin gitu kan. Yang ada, ya Allah, berikan kekayaan sekaya-kayanya. Tapi kita doa begitu juga nggak pernah minta, benar ya? Makanya gajinya cuma 2 juta doang kan gitu. Karena kita nggak pernah minta gaji kita lebih sama Allah. Betul apa enggak? Pernah nggak kita minta, ya Allah, anugerahkanlah penghasilanku minimal 100 juta setiap bulannya? Pernah? Pernah apa enggak? Nggak pernah ya kan? Makanya nggak pernah pegang uang 100 juta. Betul apa enggak? Nah, jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, kalaupun seorang muslim memiliki kekayaan, maka pernah satu saat dalam kondisi ekspedisi Tabuk, di mana saat itu musim kemarau yang demikian paceklik, sementara bagaimana banyak masyarakat yang hari itu makannya susah, maka Rasulullah SAW hanya memiliki armada yang terbatas. Kemudian dia berdiri di atas mimbar. Maka kemudian dia katakan, wahai saudara-saudaraku, wahai sahabat-sahabatku, adakah di antara kalian yang mau membelanjakan hartanya di jalan Allah? Maka saat itu Utsman bin Affan radhiyallahu anhu mengatakan, ya Rasulullah, aku serahkan 100 ekor unta berikut dengan apa yang ada di atasnya untuk Allah dan Rasulnya. Rasul tersenyum. Kemudian dia turun di undakan yang kedua. Wahai sahabat-sahabatku, saudara-saudaraku, adakah di antara kalian yang ingin membelanjakan hartanya di jalan Allah untuk perang kita kali ini? Maka Utsman ngangkat lagi, ya Rasulullah, saya serahkan 100 ekor unta lagi berikut yang ada di atasnya. Artinya di atasnya itu peralatan makan atau perlengkapan makan, kebutuhan makan yang bisa digunakan oleh lebih dari 100 orang. Maka dikatakan, ya Rasulullah, aku serahkan 100 ekor unta berikut persediaannya untuk Allah dan Rasulnya. Maka Rasulullah tersenyum. Begitu Rasulullah akan turun di undakan yang ketiga, wahai sahabatku, saudaraku, siapakah di antara kalian yang ingin membelanjakan hartanya di jalan Allah? Maka Utsman bin Affan mengangkat lagi, ya Rasulullah, aku serahkan lagi 100 ekor unta berikut persediaan di atasnya untuk Allah dan Rasulnya. Maka Rasulullah tersenyum, kemudian menghampiri Utsman bin Affan seraya mengatakan, semoga Allah mengampuni dosa yang terlihat ataupun dosa yang tidak terlihat yang engkau lakukan. Subhan. Nah ini, kalau generasi sahabat itu sekalinya mereka berinfak, bersedekah luar biasa, memberikannya yang terbaik. Tapi kalau kita giliran Jumatan, kira-kira kalau kenceleng ada di depan kita, mana yang kita masukin? Yang terbaik atau yang terendah? Yang tersopan atau yang tersangar? Ya, begitu ada kotak infak, biasanya mana yang kita masukin? Yang ada gambar goloknya atau yang pakai peci? Serius ini nanya, bapak-bapak, kalau giliran ada kotak infak, masukin yang gambar golok atau yang gambar pakai peci? Kalau gambar peci yang satu apa yang berdua? Ya, makanya ya kita masih berat. Makanya kalau DKM begitu buka, subhanallah, golok semua isinya. Sekali-kali kalau ada kotak infak, masukin kayak yang bisa berjamaah, siapkan gitu 2 orang pakai peci ya. Warnanya merah. Pernah nggak kita ngukur selama kita hidup, pernah nggak
masukin uang merah itu ke kotak infak. Jangan-jangan kita belum pernah. Tapi sekali kita jalan ya, nonton F1, nonton GP 500 ya. Nonton apa lagi? Nonton misalkan bola ya. Nonton apa lagi? Ya pokoknya hiburan segala macam. Biarpun harganya ratusan ribu jutaan, kita siap untuk mengeluarkan uang kita. Benar? Tapi giliran kotak infak, kasih golok aja. Nah, makanya kita hari ini harus berubah. Walaupun kita kaya, tapi tetap sederhana. Jangan kita kebalik. Udah miskin, sombong, belagu lagi. Nah ini mudah-mudahan bisa pembelajaran bagi kita. Satu lagi yang terakhir. Sebenarnya ada 9. Insya Allah kalau memang berkenan kita akan bahas di lain kesempatan. Satu lagi, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan dalam satu hadisnya, Innallaha Taala yuhibbu minal amil idza amila ayyuhsin. Sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala cinta terhadap pekerja apabila dia bekerja dengan baik. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, hampir 3 dari 4 bagian pertama kita menjadi kekasih Allah itu kaitan dengan pekerjaan kita. Dan bekerja merupakan konsekuensi daripada iman yang benar, yaitu dalam kaitan amal itu sebaiknya dikerjakan secara ihsanul amal. Dalam ayat Al-Quranul Karim Allah katakan, Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Dialah yang menciptakan kematian dan kehidupan untuk menguji kalian siapakah yang paling baik amalnya. Allah tidak mengatakan aktsaru amala, amal yang banyak, akbaru amala, amal yang besar. Tapi yang Allah katakan adalah ahsanu amala, yaitu untuk mengetahui siapa yang paling baik amalnya. Imam Ghazali menafsirkan bahwa media ujian itu ada 4. Yang pertama, Allah memberikan perintah ibadah adalah untuk mengetahui siapa di antara kita yang paling ikhlas. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Dan tidaklah Allah menyuruh kita untuk beribadah kecuali untuk melihat orang yang paling ikhlas dalam beragama. Makanya insya Allah termasuk kaitannya dengan ngaji. Ngaji ini pun bagian daripada ibadah. Thalabul ilm. Maka Allah akan melihat siapa yang paling ikhlas di antara kita. Tapi kalau dilihat dari depan, insya Allah adalah orang-orang yang ikhlas semuanya. Amin. Karena nggak ada yang ngarepin besek ya. Karena emang beseknya juga nggak ada kan, tidak masalah. Yang kedua kata Imam Ghazali, Allah menguji kita dengan dosa, pengen melihat siapa di antara kita yang cepat taubatnya kepada Allah. Makanya di dalam Al-Quran Allah katakan, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum, dan bersegeralah kalian menuju ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita setiap hari pasti punya salah, betul. Setiap hari kita pasti punya dosa. Maka Allah akan lebih mencintai seseorang yang bertaubat kepada Allah melebihi daripada senangnya seorang musafir yang kehilangan perbekalan dan kudanya, kemudian dia ketemu lagi tuh kuda perbekalannya, sampai mengatakan, wahai Allah, ini kudaku. Bukan dia katakan seperti itu, tapi wahai kuda, ya kan, inilah Allah gitu. Sampai dia terbalik, saking senangnya. Dan Allah melebihi kesenangan daripada musafir itu terhadap orang-orang yang bertaubat. Ayatnya surat At-Tahrim ayat yang ke-10 kalau tidak salah, atau ke-8 ya. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Wahai orang beriman, bertaubatlah kalian kepada Allah dengan taubatan nasuha, taubat yang sebenar-benarnya. Yang ketiga kata Imam Ghazali, Allah memberikan nikmat untuk menguji siapa di antara kalian yang paling bersyukur. Yang tadi ayat sudah kita singgung, wa iz ta'azzana rabbukum la in syakartum la azidannakum. Jadi kalau kita dikasih niat, Allah pengen lihat nih nikmatnya udah digunakan untuk apa.
Kita punya nikmat mata, subhanallah. Cuma pertanyaannya, mata kita lebih banyak digunakan untuk membaca ayat-ayat Allah atau buat melihat hal-hal yang gak benar? Ya kita yang jawab sendiri. Kita punya telinga, lebih senang mana dengerin orang yang ceramah apa dengerin musik? Atau dengerin aib orang dibicarakan? Ada kebaikan seseorang itu 9 kebaikan, 1 kejelekan. Mana yang lebih enak dibicarakan? Yang baik apa yang jelek? Yang baik apa yang jelek? Kalau diam begini berarti ngakunya sih yang jelek gitu ya. Karena apa? Gitu kita diberikan nikmat mulut lisan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini lisan gunakan untuk menyampaikan yang bermanfaat. Dibasahi dengan zikir. Itulah bentuk syukur sebenarnya. Jadi kita punya tubuh, bagaimana tubuh ini beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir kata Imam Ghazali, Allah menguji kita dengan cobaan. Allah menguji kita dengan musibah. Ingin melihat siapa di antara kalian yang paling sabar. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. Allah akan menguji kita bisyai'im minal khauf, dengan rasa takut, wal ju' dengan rasa lapar, wa naqsim minal amwal kekurangan harta, wal anfus kekurangan diri, wat thamarat kekurangan buah-buahan. Tapi berikanlah kabar gembira untuk orang-orang yang sabar. Siapa orang yang sabar? Yaitu orang yang ketika ditimpa musibah dia mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Maka kaitan dengan takziah beberapa hari yang kami lakukan, ada satu hadis Nabi mengatakan seseorang mukmin itu tidak boleh meratap, tidak boleh menangis, berkabung, bersedih berlebihan lebih dari 3 hari, kecuali seorang istri yang ditinggal wafat oleh suaminya, dia berkabung selama 4 bulan 10 hari. Rawahu Bukhari. Maka ini adalah satu hal yang perlu kita share, bahwa kita kadang-kadang sudah sekian hari kita masih meratapi orang yang telah meninggalkan kita. Karena kematian itu adalah sesuatu yang pasti. Begitu juga kehidupan itu adalah sesuatu yang pasti. Dan yang namanya kematian dan kehidupan Allah bergantikan. Sekali kematian lebih dulu baru kehidupan, tapi ada juga yang kemudian lebih dahulu kehidupan baru kematian. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati. Sungguh hidupku dan matiku untuk siapa? Lillahi Rabbil Alamin. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, 4 jalan untuk menjadi kekasih Allah. Yang pertama adalah mencari rezeki secara halal walaupun susah. Yang kedua, terampil dalam mencari nafkah, kaya tapi sederhana. Yang ketiga dan yang terakhir adalah bekerja dengan baik. Maka salah satu bagian kita bekerja dengan baik adalah kita menggunakan waktu sebaik-baiknya. Maka sayang kalau memang ustadznya sudah datang pas waktu zuhur, teman-teman juga bisa berkumpul di waktu zuhur. Kita nggak menzolimi hak waktu kerja kita. Tapi insya Allah kami yakin dan percaya besok teman-teman ini akan hadir lebih awal waktunya. Amin. Ya mudah-mudahan walaupun mungkin Ustaz kan belum makan, boleh makan dulu ya. Yang penting gunakan waktu sebaik-baiknya. Atau sekiranya punya usul, Ustaz bagaimana kalau misalkan kita makannya bareng-bareng di tempat ngaji? Insya Allah. Cuma tinggal nyari donaturnya. Ada Mas Sofyan, ada Bang Denis, ada yang lainnya ya. Insya Mas Teddy juga ada ya. Oke, mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan di kesempatan siang hari ini. Insya Allah kita akan bermuajah lagi di lain kesempatan, menuntaskan 5 hal atau 5 jalan lagi untuk menjadi kekasih Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kalau kita menjadi kekasih Allah? In kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Kalau Allah sudah menjadi kekasih dari seorang hambanya,
Allah akan menjadi matanya saat dia melihat, Allah akan menjadi pendengarannya saat dia mendengar, Allah akan menjadi lisannya saat dia berucap, dan Allah akan menjadi tangannya saat dia melakukan aktivitas. Artinya dia akan senantiasa berada muraqabatullah, perasaan diawasi Allah. Kalau perasaan diawasi Allah, maka insya Allah hidup kita akan terbimbing, hidup kita akan on the right track menuju kepada jalan yang terbaik, yaitu keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Al-hukmu bil fala takuna minal mumtarin. Selanjutnya kami kembali kepada Mas Sofyan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Ustaz Zul atas pencerahannya. Jadi bisa kita simpulkan bahwa untuk dapat menjadi hamba yang bisa dicintai oleh Allah adalah kita mencari rezeki yang halal dengan segenap upaya kita, kemudian kita menjadi hamba yang terampil, kemudian kita menjadi hamba yang kaya tetapi tetap sederhana, dan kita bekerja dengan sebaik mungkin. Ya, itu adalah 4 dari 9 soal yang tips-tips atau ciri-ciri hamba yang dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, jadi insya Allah yang 5 berikutnya akan kita bisa simak lagi dalam pertemuan berikutnya. Saya kurang tahu kira-kira kapan pertemuannya, tapi insya Allah mudah-mudahan kita diberikan nikmat sehat dan umur panjang oleh Allah Subhanahu Wa Taala supaya kita bisa bertemu dalam talim berikutnya membahas 5 yang berikutnya. Ya. Demikian kita tutup talim kita kali ini dengan doa kafaratul masjid. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.